kami yang dahsyat. Engkau adalah Allah yang hebat. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Amin. Kita bersyukur kali dalam kita ada Allah yang bersyukur. Ku menyembah
Sungguh kami merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Kami sangat mempercayai bahwa Engkau Allah yang hadir tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang nyata, Engkau adalah kami yang real ya Tuhan, yang ada dalam hidup kami ya Bapa. Inilah pujian kami, inilah persembahan kami ya Bapa. Biarlah ini akan menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Ini akan menjadikan kesukaan bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan duduk diam. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah pengurapan Allah itu boleh mengalir atas hamba-Mu yang Tuhan utus pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar saudara? Di masa pandemi ini, saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan juga dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali lewat ibadah MDC Magelang, walaupun secara online, sebab secara onsite masih belum memungkinkan untuk kita lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya di situasi seperti ini justru kita bisa merasakan dan menikmati janji-janji Tuhan yang ajaib. Bukankah Dia berjanji bahwa sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, bahwa sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau, termasuk di situasi hari-hari ini, yaitu di situasi pandemi yang serba susah. Di situasi seperti ini bagi umat Tuhan akan dibedakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali saya menyampaikan di dalam ibadah-ibadah yang lalu bahwa ibadah yang dilakukan secara online tidak mempengaruhi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Sebab sikap hati kitalah yang sangat menentukannya. Kalau saudara beribadah dengan kehausan yang sungguh-sungguh mendalam, dengan rasa takut dan gemetar, maka saya percaya saudara akan mengalami Tuhan di dalam setiap ibadah. Mari bersama dengan saya kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Mazmur, di dalam pasalnya yang ke-91 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, Mazmur pasalnya yang ke-91 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, sulit rasanya untuk mendapatkan tempat yang aman hari-hari ini. Perlu saudara ketahui bahwa ada 189 negara di dunia ini yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Dan Indonesia termasuk 10 besar di Asia dengan total yang terinfeksi sudah mencapai 569.000 orang. Kesimpulan, dunia ini semakin hari semakin penuh dengan persoalan, sehingga tidak peduli siapapun yang hidup di dalamnya bisa saja tertimpa malapetaka. Baik itu sakit penyakit, baik itu kelaparan, baik itu krisis ekonomi, atau bencana alam seperti Gunung Merapi yang siap meletus, atau tantangan serangan-serangan teroris. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam situasi seperti ini penting sekali setiap kita tetap hidup dalam perlindungan yang maha tinggi. Sebagaimana pemazmur katakan, sehingga kita tetap merasa aman, ketakutan tidak menguasai. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat akan janji Tuhan pada pagi hari ini, itu luar biasa sekali. Alkitab berkata, engkau tidak akan kena penyakit sampar, tidak akan kena wabah yang menular. Engkau akan menonton ketika ada ribuan orang di sebelah kanan dan kiri akan rebah, tidak akan berakibat apapun dalam hidupmu. Engkau akan menonton pembalasan atas orang fasik. Bukankah ini janji yang luar biasa? Alkitab berkata, malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menopang engkau, bahkan tiap langkahmu, sampai engkau tidak terantuk oleh batu. Ini merupakan proteksi total yang datang daripada Allah, atau perlindungan yang sempurna yang Allah janjikan kepada saudara dan saya. Itu namanya perlindungan yang sempurna. Perhatikan saudara, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam di malam hari, terhadap panah yang terbang di waktu siang hari, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular yang mengamuk di waktu petang hari. Artinya saudara, perlindungan yang sempurna yang Tuhan berikan itu adalah perlindungan yang penuh selama 24 jam. Sebab Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang tidak pernah terlelap, Dia adalah Allah yang tidak pernah tertidur. Dia akan memberikan perlindungan yang sempurna dalam hidup saudara, atas sakit penyakit, atas bencana alam, atau bahkan atas orang-orang yang jahat kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kenyataannya berapa persen dari orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh bisa menikmati janji yang Tuhan berikan kepada kita? Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Namun saudara, justru seringkali kita ada dalam hitungan tersebut. Kenapa? Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kenyataannya ada banyak orang Kristen yang tidak mengalami janji ini. Kesalahan bukan di pihak Allah, tetapi kita tidak mau bayar harga, kita tidak mau penuhi syaratnya. Sebab setiap janji Allah selalu ada syarat yang harus kita penuhi. Siapakah yang dapat menikmati janji Allah tentang perlindungan yang sempurna? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ayat yang pertama dari Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, janji Allah yang pertama berlaku kepada orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dalam bahasa Inggris saudara, ditulis kalimat tersebut the secret place, yaitu orang yang tinggal di tempat terrahasia daripada yang maha tinggi, yaitu Allah sendiri. Dengan kata lain, orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan
akan menikmati janji perlindungan yang sempurna. Janji perlindungan yang sempurna berlaku hanya untuk siapa? Hanya untuk mereka yang tinggal di tempat rahasia daripada Allah yang Maha Tinggi. Janji ini tidak berlaku untuk semua orang Kristen. Janji ini hanya berlaku kepada anak-anak Tuhan yang mau tinggal di tempat rahasia dari Allah yang Maha Tinggi. Sekarang orang bertanya, di mana tempat rahasia Tuhan? Mengapa orang Kristen gagal untuk bisa mencapai berkat perlindungan Allah yang besar? Karena mereka tidak mau tinggal di tempat rahasia dari Allah yang Maha Tinggi. Sekarang saya mau tunjukkan buat Bapak Ibu Saudara sekalian di mana sebetulnya the secret place, tempat rahasia dari Allah yang Maha Tinggi. Mari bersama-sama dengan saya buka di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-6. Matius 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saudara dan saya mulai punya persekutuan pribadi dengan Bapamu di sorga, itu adalah tempat rahasiamu. Tidak harus selalu di dalam kamar, saudara. Dimanapun engkau berada, ketika saudara sendiri dan berkata, Tuhan, aku bersama-sama engkau, engkau berkomunikasi dengan Allahmu, itulah tempat rahasiamu, di mana engkau dan Allah Bapamu sendiri bersama-sama bersekutu. Dan hanya Bapa yang tahu setiap pergumulanmu itu. Dan itulah janji bagi orang yang bersekutu dengan Bapa di sorga secara intim atau secara pribadi. Dan bukan berdoa supaya dilihat orang. Sebab ayat sebelumnya Matius 6 ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang bisa mengalami janji perlindungan Tuhan yang pertama adalah orang yang punya persekutuan pribadi dengan Bapa di sorga. Dan hanya Bapa yang tahu tentang pergumulan saudara. Yang kedua, saudara, siapa yang mengalami janji perlindungan yang sempurna? Yaitu orang yang berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Artinya saudara, mempercayakan Tuhan sebagai sumber pertolongan dan sumber pertahanan dalam hidupnya. Setiap hari kita diteror dengan berita-berita buruk, berita bencana alam, berita sakit penyakit, isu politik, dan penemuan-penemuan baru yang menakutkan. Kita juga mendengar orang-orang yang kita kenal meninggal dengan cara yang mengenaskan. Mungkin hal tersebut membuat Anda bertanya di dalam hatimu, apakah ada tempat yang benar-benar aman di dunia ini? Dan saya mau menjawabnya, ada. Firman Tuhan mengatakan bahwa dunia ini memang semakin hari semakin gelap. Orang jahat akan semakin jahat, penyakit akan semakin berkembang. Itu sebabnya Tuhan memberikan janji kepada anak-anaknya, yaitu saudara dan saya, bahwa Dia akan menjaga dan memelihara engkau. Tidak ada perangkap iblis yang dapat meraih saudara ketika saudara berada dalam perlindungannya. Tinggallah di dalam dekapannya. Adalah tempat yang teraman di dunia ini. Jauh lebih aman daripada Anda punya rumah yang dijaga oleh satpam 24 jam. Sekalipun ada bencana alam, sekalipun ada penjahat, sekalipun ada teror, ataupun virus bakteri yang berbahaya, Tuhan berkata, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Pada saat saudara menjadikan Tuhan tempat perlindungan, maka malaikat akan berkemah di sekeliling saudara, menjaga saudara senantiasa. Tidak ada satupun yang jahat yang dapat menyentuh saudara. Firman Tuhan dalam Mazmur 91
Ayat 9 sampai ayat 11 mengatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan pernah menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah berkata, kalau hal itu dapat terjadi kepada mereka, hal itu juga mungkin terjadi dalam hidupku. No, jangan pernah katakan seperti itu. Tidakkah Anda tahu bahwa Anda berbeda? Tidakkah saudara tahu saudara berbeda? Saudara adalah anak kesayangan daripada Tuhan Yesus. Ini yang seharusnya saudara katakan, berkata, walau 1000 orang rebah di sebelah sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, namun hal itu tidak akan pernah menimpaku. Jangan mengucapkan atau mengharapkan hal yang buruk terjadi di dalam hidup saudara. Saudara adalah anak raja. Saudara ada di dalam perlindungannya Tuhan. Tuhan memberikan kita nama Yesus yang berkuasa, supaya setiap kali yang buruk datang, kita dapat berkata, di dalam nama Yesus, aku perintahkan sakit penyakit, aku perintahkan kemiskinan, aku perintahkan kecelakaan untuk pergi. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama Yesus kita dapat hidup aman di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Firman Tuhan katakan kita ini seperti anak domba yang berada di tengah-tengah serigala. Anda tidak perlu takut terhadap serigala-serigala buas tersebut. Mungkin saja mereka ada di sekeliling saudara, menyeringai dan seolah-olah ingin menerkam saudara. Tapi jangan takut, saudara berada dalam perlindungan Gembala yang agung. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara aman di tangannya. Bahkan gada dan tongkatnya menghalau setiap hal buruk dari saudara. Dan dengan lembut dia menuntun saudara melintasi setiap musuh dan membawa saudara ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Haleluya. Yang ketiga, siapa yang bisa menikmati perlindungan yang sempurna? Dikatakan sungguh hatinya yang melekat kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata sungguh itu untuk menunjukkan bukan asal-asalan melekat. Sekali lagi, kata sungguh untuk membuktikan, untuk menjelaskan, bukan asal-asalan melekat seperti perangko, saudara. Namun, hatinya melekat kepada Tuhan. Kepada siapa hatimu melekat? Kepada Tuhan? Atau hatimu melekat kepada uang? Atau hatimu melekat kepada harta? Orang yang sungguh-sungguh bisa menikmati perlindungan yang sempurna adalah orang yang sungguh-sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Kata melekat, saudara, bukan sekadar nempel, namun melembaga, menjadi satu atau tinggal di dalam Kristus. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara perhatikan, selama Yesus pelayanan di muka bumi ini ada 3 ucapan penting yang Yesus sampaikan sebelum Yesus naik ke surga. Yang pertama, datanglah kepadaku yang berbeban berat. Yang satu lagi, ikutlah. Dan yang satu lagi, saudara, kata yang paling penting adalah tinggallah di dalam aku. Seorang Kristen yang sejati, saudara, yang akan mengalami perlindungan Tuhan adalah orang Kristen yang tinggal di dalam Yesus. Seperti pokok anggur, seperti ranting yang tidak bisa terlepas dari pokok anggur. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri
kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi perlindungan Tuhan yang sempurna, perlindungan Tuhan yang 24 jam, saudara, atas segala sakit penyakit, atas segala bencana, atas segala orang jahat, itu hanya bisa dialami oleh orang-orang percaya yang memiliki secret place atau yang memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Yang kedua, orang yang bisa menikmati janji perlindungan Tuhan yang sempurna adalah orang yang menempatkan Allah sebagai tempat satu-satunya perlindungan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, saudara, orang yang bisa mengalami janji Tuhan, yang bisa menikmati janji perlindungan Tuhan, orang yang tinggal di dalam Kristus atau sungguh hatinya melekat kepada Tuhan, bukan hatinya melekat kepada uang, bukan hatinya melekat kepada harta, namun hatinya yang melekat kepada Tuhan. Orang tersebut akan menikmati janji perlindungan Tuhan yang sempurna. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, namun hal itu tidak akan pernah terjadi di atas hidupmu. Itu janji yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, buat kebenaran firman-Mu. Bersyukur buat janji-janji-Mu yang bisa kami pegang, yang bisa kami andalkan. Di situasi seperti ini kami sungguh memerlukan janji perlindungan yang sempurna. Sebab di sekitar kami terjadi banyak persoalan, banyak sakit penyakit, banyak bahaya bencana alam, banyak teror dan sebagainya. Dan kami memerlukan perlindungan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Terima kasih pagi hari ini buat kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau memiliki hubungan pribadi bersama Engkau. Kami mau menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kami. Dan kami mau tinggal di dalam Kristus, atau sungguh-sungguh melekat hati kepada Tuhan. Sebab hanya dengan itulah kami bisa menikmati janji perlindungan yang sempurna. Hamba berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GKPB, atau untuk setiap saudara-saudara kami yang terlibat dalam ibadah pagi hari ini dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 yang semakin tidak terkendali, kami sungguh-sungguh memerlukan perlindungan yang sempurna turun atas setiap kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami boleh melihat 1000 orang rebah di sebelah kami, 10.000 orang rebah di sebelah kanan kami. Namun hal itu tidak akan pernah terjadi atas hidup kami. Kami ingin melihat janji perlindungan yang sempurna itu sungguh-sungguh terjadi atas hidup kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Pelihara kami di masa pandemi ini, supaya kami bisa survive, supaya kami bisa bertahan. Kami tidak tahu sampai kapan, namun satu hal yang kami percayai, Engkau adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan memelihara kami dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih. Hamba berhenti berbicara, namun biar Roh-Mu terus berbicara atas setiap kami, sehingga kami diberkati pada pagi hari ini secara luar biasa. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau persiapkan hati untuk kita bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari Minggu ini. Syaratnya adalah hati ini harus bebas dari segala kepahitan. Masih ada waktu beberapa saat pergi berdamai dan kembali lagi untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Alkitab mengajarkan demikian. Yang kedua, syarat untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah sudah lahir baru, sudah bertobat. Dan yang ketiga, orang yang boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah orang yang sudah membereskan segala dosa-dosanya. Kalau masih ada dosa yang terpelihara, masih ada kesempatan datang kepada Tuhan. Alkitab katakan sebab Dia adalah Allah yang setia. Barang siapa yang mengaku dosa, maka Ia akan mengampuni dan memulihkannya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ambil perjamuan kudus ini dengan sikap hati yang benar, supaya perjamuan kudus ini boleh mendatangkan berkat yang besar dalam hidup saudara. Dan makna perjamuan kudus yang sesungguhnya adalah, kalau kita bisa mengingat akan apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Dia sudah mati di atas kayu salib, tubuhnya hancur. Kenapa dia lakukan demikian? Karena tidak ada cara lain saudara untuk bisa menyelamatkan saudara. Dia harus mati di atas kayu salib, tubuhnya hancur. Kenapa dia lakukan? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu, roti yang sudah dibagikan oleh ketua-ketua sel, ketua kesan, kita mau ambil dan kita mau mengangkatnya bersama-sama, mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah mati di atas kayu salib, dan kata-kata yang terakhir dia ucapkan, "It is finished, it is complete." Semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Segala sakit penyakit saudara sudah diselesaikan di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat roti ini yang melambangkan tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan angkat cawan yang melambangkan darah Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, darahnya tercurah di atas kayu salib. Darah yang sanggup menyucikan, darah yang sanggup menguduskan, darah yang sanggup membenarkan setiap dosa pelanggaran saudara dan saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang diberkati ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus, kami boleh mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Tubuhmu hancur, darahmu tercurah, darah yang sanggup menyucikan kami, darah yang sanggup membenarkan kami. Terima kasih buat setiap pengorbananmu ya Allahku. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk tubuh yang hancur. Terima kasih buat darah yang tercurah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa pagi hari ini untuk setiap saudara kami yang mengikuti program ibadah online ini dimanapun mereka berada. Kiranya berkat anugerah Tuhan boleh turun atas kehidupan mereka masing-masing. Secara khusus di tengah-tengah COVID-19, segala pergumulan mereka, sakit, penyakit, masalah keuangan, masalah pekerjaan, sesungguhnya Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau raih dengan iman bahwa Tuhan sudah mengerjakannya di atas kayu salib, dan kami terima pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Pulanglah, bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.